Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Yulia Oktariana sebagai dosen pengampu mata kuliah bimbingan praktek dan bimbingan skripsi, dan yang terhormat kepada dosen penguji 1, 2, dan 3. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita melaksanakan simulasi skripsi yang mana di sini ada 2 penyaji materi, yaitu yang pertama ada Ani Afriani, kemudian Evi Sapitri. Langsung saja kepada penyaji pertama untuk mempresentasikan hasil proposal penelitiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat dosen pengampu MK bimbingan skripsi Ibu Yulia Oktariana MPD, yang terhormat para penguji dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evi Sapitri dengan NIM 20111902206. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul penerapan metode icebreaker dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 7 Tanjung Jabung Timur. Latar belakang masalah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, siswa pasti membutuhkan konsentrasi untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Belajar akan sia-sia jika siswa tidak konsentrasi dalam suatu proses pembelajaran, karena hanya membuang waktu saja dan biaya pendidikan. Maka dari itu, proses pembelajaran harus diselingi sesuatu yang biasa meningkatkan efektivitas proses pembelajaran siswa. Fokus permasalahan. Fokus permasalahan di sini saya akan mencari pengaruh penerapan metode icebreaker dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 7 Tanjung Jabung Timur. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan icebreaker? Yang kedua, bagaimana penerapan icebreaker pada proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 7 Tanjung Jabung Timur. Yang ketiga, bagaimana peningkatan efektivitas proses pembelajaran siswa kelas 7 pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 9 Tanjung Jabung Timur. Tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan penerapan icebreaker pada proses pembelajaran kelas 7 pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 7 Tanjung Jabung Timur. Yang kedua, mendeskripsikan peningkatan efektivitas proses pembelajaran siswa kelas 7 pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 7 Tanjung Jabung Timur. Masih begitu kan? Pendekatan dan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada prosedur penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada penelitian analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setting dan subjek penelitian. Setting penelitian dilakukan pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 7 Tanjung Jabung Timur dengan fokus penelitian efektivitas metode icebreaker dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7 di SMP
Negeri 7 Tanjung Jawa Timur. Jenis dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian yang diteliti, yaitu penerapan metode icebreaker dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 7 Tanjung Jawa Timur. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi dan penunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dipakai dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada penyaji yang pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada penyaji yang kedua, Ani Afiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Yulia Oktarina MPD selaku dosen pengampu MK Praktek dan Bimbingan Skripsi, dan kepada para penguji, dan tak lupa teman-teman yang semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, perkenalkan, nama saya Ani Apriani, NIM 2011-90202. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Guru Al-Quran Hadis dalam mengatasi problematika pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 (MTS dan Hikmah Mubah). Langsung saja bersuatu pendahuluan. Latar belakang masalah. Wabah pandemi coronavirus diabetes yang awal ditemukannya Desember 2019 di Wuhan, Cina, yang lebih dikenal sebagai wabah COVID-19 dan mulai terdeteksi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 telah memberikan dampak baik maupun buruk bagi semua makhluk hidup dan alam semesta di berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, kesehatan, ekonomi, budaya, dan juga aspek pendidikan. Segala daya dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna memutus rantai penularan COVID-19. Salah satunya adalah kebijakan belajar online atau dalam jaringan untuk seluruh siswa hingga mahasiswa guna menghindari terjadinya kerumunan. Semenjak ditetapkan pemerintah bahwa pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh atau secara daring, MTS Darul Hikmah Mubah menyetujui kebijakan pemerintah tersebut dengan menerapkan pembelajaran secara totalitas dilaksanakan dalam jaringan atau daring. Strategi pembelajaran daring ini fokus pada kegiatan belajar yang tidak jauh beda dengan strategi pembelajaran tatap muka. Hanya saja pendidik maupun pihak peserta didik bertatap muka secara online dengan menggunakan beberapa aplikasi tertentu seperti e-learning, Telegram, Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, Google Drive, bahkan aplikasi chat WhatsApp. Mengamati fakta yang ada di masyarakat saat ini, sebagian orang tua peserta didik tidak memiliki handphone atau Android ataupun komputer untuk menunjang pembelajaran daring, terlebih bagi peserta didik sendiri. Kondisi demikian membuat mereka kebingungan menghadapi kenyataan yang ada. Tidak berhenti sampai di situ, meskipun jaringan internet tersedia, peserta didik menghadapi kesulitan akses jaringan internet karena tempat tinggalnya di daerah pelosok, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun dapat menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Penggunaan media online atau media berbasis multimedia merupakan salah satu solusi untuk membuat peserta didik mampu memahami materi pembelajaran dengan baik. Media yang sering digunakan oleh guru dalam pembelajaran daring adalah menggunakan video pembelajaran. Melalui pembelajaran daring berbasis media audio visual, diharapkan materi pembelajaran dapat disampaikan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Namun, mengamati yang terjadi saat ini ditemukan bahwa adanya penurunan prestasi peserta didik
setelah diadakannya pembelajaran jarak jauh. Banyak orang tua yang mengeluh tentang prestasi anak-anaknya yang menurun. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang strategi pendidikan agama Islam. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu 1. Apa strategi yang dilakukan guru Al-Quran Hadis dalam mengatasi problematika pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 yang Darul Hikmah Mubah. Kemudian yang kedua, apa saja kendala guru Al-Quran Hadis dalam menjalankan strategi pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 yang Darul Hikmah Mubah. Dan yang terakhir, bagaimana upaya guru Al-Quran Hadis dalam mengatasi problematika pembelajaran daring di masa COVID-19 di MTS Darul Hikmah Mubah. Kemudian kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Selanjutnya pada bab 3 ada pendekatan dan metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, di mana peneliti akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati pada saat penelitian. Kemudian setting dan subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MTS Darul Hikmah, Kecamatan Bukal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Subjek penelitiannya yaitu guru Al-Quran Hadis, kepala madrasah, serta siswa-siswi di MTS Darul Hikmah. Jenis dan sumber data di sini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data. Saya di sini menggunakan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peneliti 1 dan 2. Selanjutnya kita masuk sesi untuk pertanyaan dan tanya jawab. Langsung saja mungkin kepada peneliti 1 untuk menanyakan terkait proposal penelitiannya pada peneliti 1. Kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan ya kepada penyaji. Di sini saya ingin bertanya kepada peneliti 1 ya, Bisa Fitri, yang mana judulnya yaitu penerapan metode icebreaker dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 7 Tanjung Jabung Timur. Dan saya lihat di sini penelitiannya yaitu kualitatif ya. Oke. Jadi pertanyaannya yaitu mengapa Anda memilih metode tersebut? Saya memilih untuk menggunakan metode kualitatif karena di sini penelitian saya tidak bertujuan untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Di sini saya justru ingin menggali secara mendalam mengenai apa yang sedang saya teliti. Selanjutnya di sini kan lokasinya yaitu di kelas 7 di SMP Negeri 7 Jalan Langang, RT 7 RW 2, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, kenapa Anda memilih lokasi ini menjadi pusat penelitian? Karena saya rasa permasalahan yang saya bahas ini lebih menonjol di lokasi tersebut, dan lokasi tersebut juga dekat dengan domisili saya, sehingga pada saat proses penelitian itu lebih mudah dan saya bisa lebih mendalami lagi apa yang saya teliti. Oke. Epi, saudari Epi. Nah, di sini kan penerapan metode icebreaker dalam meningkatkan motivasi belajar ya
di sini ya judulnya. Tapi setelah saya lihat di dalam pembahasan itu tidak ada membahas tentang motivasi. Tapi di pembahasan itu Anda malah membahas tentang efektivitas. Nah, jadi sebenarnya Anda membahas motivasi atau efektivitas belajar? Sebenarnya saya di sini membahas tentang motivasi. Mungkin karena ada kekeliruan dari saya, jadi itu ada sedikit kesalahan. Untuk kedepannya diperbaiki lagi dan lebih fokus lagi membuat pendidikannya ya. Ada lagi kritik dan saran dari saya di sini kan seperti rumusan, masalah dan tujuan ya. Seharusnya rumusan, masalah dan tujuan itu harus sama. Ketika rumusan masalahnya itu ada tiga poin, maka tujuannya juga harus 3. Terus selanjutnya penulisan kutipan itu masih banyak yang harus diperbaiki dan penulisan juga disesuaikan lagi ya dengan buku dari saya. Selanjutnya yang kedua yaitu dari Ani Afriani yang mana judulnya Strategi Guru Al-Quran Hadis dalam mengatasi problematika pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 di MTS Darul Hikmah Kuba. Oke. Kualitatif ya tadi ya penelitiannya ya kualitatif ya. Di sini kan berdasarkan penelitian Anda, strategi seperti apa sih yang dilakukan oleh guru Al-Quran Hadis itu, boleh dijelaskan? Baik, adapun strategi yang diterapkan oleh guru Al-Quran Hadis di MTS Darul Hikmah tersebut, yaitu dengan cara setiap pertemuan melalui via online, dia setiap satu siswa membaca surat atau ayat Al-Quran yang telah ditentukan. Misalnya satu hari satu pertemuan 7 ayat sampai selesai. Tidak hanya di waktu mata pelajaran saja, tetapi juga waktu setelah maghrib. Secara online ya. Terus dari penelitian Anda, permasalahan apa sih yang terdapat dalam penelitian ini? Ini mengamati yang terjadi saat ini. Kita semua kan tahu bahwa semenjak adanya COVID-19 ini, pemerintah menerapkan pembelajaran daring. Nah, disitulah saya mengamati yang terjadi saat ini, yaitu dari dampak dari pembelajaran daring tersebut, banyaknya penurunan prestasi peserta didik setelah diadakannya pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Banyak orang tua yang mengeluh tentang prestasi anak-anaknya yang menurun. Itulah yang membuat saya tertarik untuk meneliti permasalahan. Apa yang Anda ketahui tentang problematika? Problematika itu suatu permasalahan yang sedang terjadi. Di sini kritik saya tidak banyak. Itu cuman kayak subjudulnya itu disesuaikan lagi ya dengan buku pedoman. Salah satu contohnya itu pada bab 2 bab 2, karena kan tadi Anda memakai penelitian kualitatif ya, jadi harus disesuaikan di buku pedoman penelitian kualitatif. Bab 2 itu judulnya landasan teori, bukan kajian pustaka, dan bagian subhannya baru ini kajian pustaka. Diperbaiki lagi ya. Terima kasih kepada penguji yang pertama. Selanjutnya saya persilakan untuk penguji yang kedua, silakan. Baik, langsung saja. Untuk penyaji pertama, Eva Putri, yang membahas mengenai penerapan metode ice breaking dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.
kelas 7 pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 7 Tanjung Jabung Timur. Langsung saja yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa masalah utama dari penelitian kamu ini? Rumusan masalahnya di sini adalah bagaimana penerapan SBMP pada kelas pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa kelas 7 di SMP dan bagaimana cara meningkatkan efektivitas kelas pembelajaran di SMP tersebut. Jadi, pertanyaan yang kedua, coba simpulkan hasil dari penelitian Anda. Karena saya belum melakukan penelitian, jadi saya belum bisa menyimpulkan dari penelitian saya. Baik, cukup. Kritik dari saya pada bagian bab 3, pada bagian yang bab 3, di teknik analisis data tidak ada. Yang bagian E. Dan juga ada beberapa kesalahan dalam penulisan. Saran dari saya mungkin kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih. Lalu untuk penyaji yang kedua, Ani Apriani yang mana membahas mengenai strategi guru Al-Quran Hadis dalam mengatasi problematika pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 di MTS Darul Hikmah Muga. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, apa yang membuat topik ini penting untuk diteliti? Baik, terima kasih. Langsung saja. Menurut saya, pentingnya penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Yang mana permasalahannya ada 3 poin. Pertama, apa strategi yang dilakukan guru Al-Quran Hadis dalam mengatasi problematika pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 di MTS Darul Hikmah Muga. Kemudian yang kedua, apa saja kendala guru Al-Quran Hadis dalam menjalankan strategi pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 di MTS Darul Hikmah Muga. Dan yang terakhir, bagaimana upaya guru Al-Quran Hadis dalam mengatasi problematika pembelajaran secara daring di sekolah tersebut. Lalu yang kedua, dari mana kamu mendapatkan manfaat penelitian ini? Baik, manfaat penelitian ini berdasarkan dari problematika akademik yang sudah saya uraikan di latar belakang. Kemudian melahirkan beberapa rumusan masalah, sehingga saya menekankan signifikansi penelitian atau lebih tepatnya dampak dan tercapainya penelitian ini. Lalu yang ketiga, menurut Anda seberapa persen kesesuaian proposal Anda dengan pedoman penulisan skripsi? Insya Allah sudah 95%, karena saya membuat proposal ini untuk selalu memperhatikan buku pedoman yang telah ditentukan. Hanya saja masih ada beberapa pengetikan yang typo. Kemudian subjudul yang kurang tepat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, kritik dari saya, ada beberapa judul besar yang tidak sesuai dengan pedoman skripsi. Lalu sarannya agar kedepannya bisa lebih baik. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada penghuni yang kedua. Selanjutnya kepada penghuni yang ketiga, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada penyaji. Yang pertama di sini ada Evi Sapitri, di mana judul proposalnya penerapan metode algebraic dalam meningkatkan motivasi beasiswa kelas 7 pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 7 Tanjung Jabung Timur. Adapun yang ingin saya tanyakan, mengapa Anda tertarik untuk memilih judul tersebut? Alasan saya mengambil judul penelitian ini karena saya menemukan adanya masalah dalam judul ini. Adapun masalahnya dapat dilihat di rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah penerapan SBMP pada proses pembelajaran. Yang kedua, bagaimana peningkatan efektivitas proses pembelajaran. Baik.
Selanjutnya, apa yang penyaji atau peneliti ketahui tentang metode tersebut di dalam judul? Metode yang Anda gunakan, coba Anda jelaskan bagaimana metode tersebut. Ini maksudnya. Icebreaker di sini diartikan sebagai usaha untuk memecahkan suasana agar pembelajaran itu tidak menjadi membosankan. Kan seperti yang kita ketahui kalau pembelajaran IPA itu cenderung menggunakan metode ceramah yang membuat kita mudah bosan, ya kan? Jadi dengan metode icebreaker ini pelajaran bisa jadi menyenangkan. Selanjutnya, apa pertimbangan Anda dalam memilih di Tanjung Jabung Timur tersebut di SMP 7? Seperti yang saya katakan tadi, karena di permasalahan yang menonjol itu terdapat di sekolah tersebut, dan itu tadi lokasinya lebih dekat dengan domisili si peneliti, sehingga saya lebih mudah untuk menggali informasi lebih dalam lagi tentang apa-apa yang saya teliti. Di sini ada sedikit catatan untuk penyaji, di mana tolong disesuaikan spasi atau ini contohnya seperti ini. Ini sesuaikan untuk selanjutnya seperti itu juga, ininya nomor dengan judulnya di atas. Baik, cukup untuk dari saya. Selanjutnya ke penguji penyaji selanjutnya, yaitu Saudari Ani Afriani, di mana judulnya di sini strategi guru Al-Quran Hadis dalam mengatasi problematika pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 di MTS Darul Hikmah Mubah. Menurut peneliti, apa strategi guru Al-Quran Hadis yang menurut peneliti untuk mengikuti pembelajaran dengan baik? Strategi yang digunakan guru Al-Quran Hadis. Strategi yang cocok untuk mengajar Al-Quran Hadis ini sesuai dengan isi penelitian saya, yakni guru menerapkan sistem hafalan secara daring melalui Zoom, yakni pada waktu jadwal sekolah, kemudian ditambah waktu ba'da maghrib. Karena dengan cara itu siswa lebih mudah menghafal bacaan dengan baik, karena semakin diulang-ulang hafalan atau bacaan, maka hafalan akan semakin kuat. Itu saja. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua itu sama dengan pertanyaan untuk Saudari Epi. Mengapa Anda tertarik untuk memilih judul tersebut? Karena saya mengamati yang sedang terjadi pada saat ini, ditemukan bahwa adanya penurunan prestasi peserta didik setelah diadakannya pembelajaran jarak jauh. Banyak orang tua yang mengeluh tentang prestasi anak-anaknya yang menurun. Nah, hal inilah yang menjadi dasar peneliti atau saya untuk melakukan penelitian ini. Baik, yang terakhir itu apa jenis penelitian ini? Jenis penelitian yang Anda gunakan? Kualitatif. Apa yang Anda ketahui dari penelitian tersebut? Yaitu peneliti akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati pada saat penelitian, di mana variasi pendekatan dalam metode penelitian ini adalah variasi etnografis, di mana metode ini bertumpu pada wawancara mendalam dengan berbagai informan dan pengumpulan dokumen, mungkin juga observasi singkat. Terima kasih. Terima kasih kepada peneliti yang sudah bertanya kepada peneliti proposal penelitian pada simulasi kuliah praktek dan dunia institusi. Mungkin
Cukup sekian, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada penyanyi dan pengemudi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.